Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يحقق بلسانه ما بقلبه بقوله وجهت وجهي أعني وجه قلبي وكل همي بالذلة له تعالى إذ هو الكبير العظيم والافتقار إليه إذ هو الغني الكريم والرغبة فيه إذ هو الحليم الرحيم والتوكل عليه إذ هو القوي القدير. ثم قال للذي فطر السماوات والأرض وحينئذ تزول عنه الظلم ويشاهد عين الجود والكرم ولا يبقى له مرغوب أرضي ولا سماوي إذ هي وما فيها من جوده موجودة وبوصفه mamdudah. Qauluhu lilladzi fatara as-samawati wal arda. Baik, ini sudah kita jelaskan tadi malam. Thumma qala qauluhu wa yushahidu 'ainal judi wal karami. Ay fa idza ashraqa fi qalbihi min nurihi ay min nurihi subhanahu wa ta'ala sara yushahidu aina judihi wa karamihi. Baik, tadi malam kita telah mensyarah qaul al-musannif lilladzi fatara as-samawati wal ard ay ibtada'aha. Artinya bahwa di dalam sholat saya menghadapkan wajah, dan wajah yang dimaksud di sini adalah wajah hati. Yani saya semata menghadapkan hati hanya kepada lilladzi fataras samawati wal ard, ya, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, maka ketika hati menghadap kepada Sang Pencipta, kepada nuris samawati wal ard, pemberi cahaya langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, wa hina izin tazulu anhu dhulam, maka seketika itu akan sirna dari dalam hatinya segala bentuk, segala jenis kegelapan. Ya, dan kegelapan di sini diantaranya adalah kegelapan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya sebagai nur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nurus samawati wal ard, maka makhlukat alam semesta ini diibaratkan seperti bayangan. Ya, diibaratkan seperti bayangan. Dan berpaling kepada bayangan itu artinya kita berpaling kepada kegelapan. Ya. Tetapi apabila kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita seakan menghadap kepada cahaya yang akan menerangi hati. Dan berpaling kepada makhluk itu akan menjadikan hati menjadi gelap. Nah, maka apabila hati sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menjadi terang oleh cahayanya. Wa yushahidu ainal judi wal karam, maka di sanalah ia akan menyaksikan ainal judi wal karam. Ya, yakni menyaksikan kemurahan, kemuliaan, ya, kemaha-pemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai fa idza asyraqa fi qalbihi min nurihi,
yaitu apabila telah bersinar di dalam hatinya min nurihi, ya, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan ke dalam hatinya ketika seorang hamba menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sara yushahidu aina judihi wa karamihi, maka di sana dia akan menyaksikan kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Taib, artinya apa? Taib. Di sana kita akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada kita, Maha Mulia kepada kita, Maha Pengasih kepada kita. Ya. Nah, ini bisa kita pahami dengan melihat kepada diri kita. Ya. Fanahnu ma'a ma qama bina min haqaratin wa dhillah. Nah, kita makhluk manusia itu bersifat hina, ya enggak? Hina. Wadhillah, rendah. Artinya di dalam diri kita itu banyak kehinaan, rendah. Wa talabbusina bikulli naqais, bahkan di dalam diri kita terdapat berbagai macam kekurangan, ya, cacat. Wa tahaqququna bikulli ma'ayib, dan segala aib itu ada di dalam diri kita. Tetapi apa? Illa annahu subhanahu bifadlihi wa judihi wa karamihi samahalana ad-dukhula, samahalana bid-dukhuli fi hadratihi. Tetapi meskipun demikian, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya kita tidak layak untuk berhadapan kepadanya, tetapi Allah izinkan kita dengan karunia-Nya untuk masuk ke dalam hadrah-Nya. Ya. Wa adzina lana bimunajatihi, bahkan Allah izinkan kita untuk berbicara langsung dengannya, untuk berbunajah dengannya. Wal wuqufu baina yadayhi, dan berdiri di hadapannya. Ma'ama yattasifu bihi minal jalali wal kibriya, padahal Allah Subhanahu wa taala bersifat, memiliki sifat keagungan, sifat kebesaran, wal azamah, wal izzah, kemuliaan, wal rif'ah, ketinggian, wal ulu. Ya. Artinya apa? Bisa nggak kita bayangkan wong deso, ya nggak? Fakir, miskin, kotor, cacat, banyak penyakit. Kira-kira layak nggak bertemu dengan raja ataupun presiden? Layak nggak? Mustahil, nggak kebayang, ya nggak? Semua sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Fakir, tidak memiliki apa-apa, hina, rendah, segala penyakit batin ada di dalam diri kita. Sebenarnya kita tidak layak untuk bertemu dengan yang maha agung, maha mulia, maha tinggi, maha besar. Tetapi meskipun demikian, Allah dengan karunia-Nya, ya, Allah dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya, Allah izinkan kita, ya, Allah izinkan kita, hamba yang sangat hina ini diizinkan masuk ke dalam istana Allah Subhanahu wa taala, bahkan diizinkan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya 'abdi qum fanajini, wahai hambaku, berdirilah di hadapanku dan berbicaralah denganku. Wadkhul fi dari wa ursi. Jadi seakan-akan Allah berbicara seperti itu. Wadkhul fi dari wa ursi. Ya. Masuklah ke dalam rumahku dan hadirlah di dalam jamuanku. Wa kun fi dhiyafati, dan jadilah engkau berada di dalam, ya, jamuanku. Ya. Wa taladzaz biladzaizi unsi, dan nikmatilah segala jenis kenikmatan
kebersamaan denganku. Wan'am biwalaimi, ya, dan nikmatilah segala bentuk, segala jenis walimah, ya. Walimah itu hidangan-hidangan, ya. Fassalatu dari, maka solat itu diibaratkan seperti rumah, seperti istana Allah Subhanahu wa taala. Wal wuqufu war ruku'u was sujudu dhiyafati, ya. Berdiri, ruku', sujud itu adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa minat tilawati a'rasi, bacaan-bacaan itu adalah pestaku, ya. Watsana'u wattasyahhudu walaimi, pujian-pujian dan tasyahud itu adalah hidanganku. Dan tentu ini adalah makna sebuah ilustrasi, ya, tentang bagaimana seorang hamba yang hina, yang dina, yang kotor, yang fakir, yang memiliki segala kekurangan, yang memiliki segala cacat, yang sebenarnya tidak layak ia mendekat kepada yang maha besar. Tetapi Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah panggil kita, Allah izinkan kita untuk datang ke istananya, menikmati hidangan-hidangannya, ya. Bahkan Allah izinkan kita untuk berbicara langsung dengannya, ya. Itu siapa? Dengan siapa? Bukan dengan raja di dunia, bukan dengan presiden dan lain sebagainya, tetapi Malikus samawati wal ard, raja, penguasa dari alam semesta ini. Subhanallah. Wa inna ahadana la yatasawwaru an yasila ila mulukid dunya. Bahkan seseorang dari kita itu tidak bisa ia membayangkan untuk bisa bertemu dengan raja-raja di dunia. Kira-kira Farhan kebayang nggak mau bisa ketemu dengan presiden? Bisa nggak? Mustahil. Baru mendekat saja mungkin sudah, ya, sudah mendekat dari gerbang istana saja sudah dicurigai, sudah macam. Ya nggak kebayang, bagi kita nggak kebayang, ya. Au yaqtariba minhum, nggak akan kebayang dia bisa mendekat kepada orang-orang besar, ya. Au yukallimuhum, atau bahkan untuk berbicara, walau min ba'id, ya, walaupun dari jauh, nelpon. Bisa nggak kita telepon? Mustahil, ya nggak? Illa biiznihi, kecuali kalau dia yang inginkan kita. Nah, maka demikian juga hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menginginkan kita, maka ia tidak akan menjadikan kita berada di hadapannya. Kalau Allah tidak inginkan kita, maka ia tidak akan ingin mendengar suara kita di dalam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mencintai kita, maka kita pun tidak akan mengenal namanya cinta kepada Allah. Karena dengan cintanya, limpahan cinta Allah, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mencintai kita, ya Allah akan tempatkan kita di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Allah akan jadikan kita berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Maka di antara tanda bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah adalah ia dijadikan berada di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, berbuat dengan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira ketika kita membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an itu kita yang mau, tidak, Allah yang inginkan kita. Allah yang pilih kita. Ya, Allah yang ingin mendengar, ya, lisan kita itu sibuk dengan menyebut namanya, ayat-ayatnya, kalamnya. Baik. Wa inna ahadana la yatasawwaru an yasila ila mulukid dunya. Ya, dan sesungguhnya seseorang dari kita itu tidak membayangkan untuk bisa sampai kepada raja-raja di dunia, atau mendekat kepada mereka, atau berbicara kepada mereka walaupun dari jauh, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Fa in adzina laka ahaduhum bid-dukhuli ilaihi haddada laka mau'idan la tatajawazuhu. Bahkan kalaupun dia izinkan kita, haddada laka mau'idan,
akan menentukan waktu. Itu pun mungkin waktunya 2 bulan sebelum bertemu baru ditentukan. Ya, jamnya ditentukan dan berapa lama kita bertemu itu sudah ditentukan. Lewat daripada itu sudah nggak akan mungkin lagi. Ya, ingin bertemu misalnya kita diizinkan untuk bertemu hari Senin. Lewat hari itu ya sudah nggak akan mungkin. Ya. Wa illa rafadaka, jika tidak maka ia akan menolakmu, wa udda minhu khaiban, dan engkau akan pulang dengan keadaan tangan kosong, ya, dalam keadaan rugi. Wa muddatan la tata'addaha, ya. Kita mau ketemu dengan menteri atau ketemu dengan anggota DPR dan lain sebagainya, bisa nggak kita langsung datang ketuk pintu? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus ketemu dengan sekretarisnya dulu lah, sekjennya, minta janji kapan bisa bertemu dan lain sebagainya. Kalaupun bertemu dia akan mengatakan, ya, setelah diizinkan masuk, you have 5 minutes. Kamu hanya punya 5 menit saja. Ya, silahkan ucapkan, katakan apa yang kamu mau. Lebih daripada itu, I don't have time. Saya tidak punya waktu. Mereka akan berkata demikian. Nah, itu siapa? Penguasa di dunia. Ya. Wa muddatan tata'addaha wa illa akhrajaka ghaira mukramin au mukarramin. Ya. Dan apa? Dan waktu yang telah ditentukan tidak dapat lebih daripada itu. Jika tidak, ya maka engkau akan dikeluarkan dengan keadaan tidak mulia. Nah, itu para penguasa di dunia. Artinya betapa susahnya kita kalau ingin bertemu dengan orang besar, ya, para penguasa dunia. Tetapi coba bayangkan penguasa langit dan bumi ini, ya, raja dari segala raja, amma malikul muluk. Tetapi kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin bertemu dengan malikul muluk, raja diraja, ya, raja segala raja yang ada di dunia ini, wa rabbul arbab fa innahu fataha laka babahu wasi'an. Allah buka pintunya selebar-lebarnya. Wa samaha laka bid-dukhuli ila hadratihi mu'azzazan mukarrama, dan Allah izinkan engkau untuk masuk ke dalam hadrahnya, ya, untuk berada di hadapannya dalam keadaan apa? Dalam keadaan dimuliakan, mu'azzazan. Dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertemu dengan orang-orang besar itu mungkin akan dihinakan kita. Kamu siapa? Ya enggak? Tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam hadrah al-ilahiyah dalam keadaan dimuliakan. Tunajihi wa tukallimuhu fi kulli waqtin tasha'. Bahkan kita bisa berbunajat kepadanya kapan saja kita mau. Hah? Bukan dia yang menentukan waktu, bahkan kita yang menentukan waktu. Subhanallah, coba. Hah? Kapan kita mau bertemu dengan Allah? Kapan kita mau berbicara dengan Allah? Allah buka pintu lebar-lebar. Duna tahdidi mau'idin minhu au muddah. Bahkan tanpa kita harus buat janji, ya Allah saya mau ketemu jam sekian. Nggak perlu. Ya. Artinya apa? Kita mau sholat kapan saja, Allah Subhanahu wa taala terima. Ya. Kita mau berdoa kapan saja. Berdoa itu kan kita berbicara kepada Allah. Ya. Berbicara kepadanya kapan saja. Dan dia mendengar. Ud'uni astajib lakum. Ya. Bal anta alladhi tuhaddidu mata tadkhulu ilaihi wa mata takhruj. Bahkan coba bayangkan, mau bertemu dengan Allah, kita yang menentukan kapan kita mau masuk dan kapan kita mau keluar. Kapan kita mau berbicara, kita yang menentukan. Kapan kita mau memberhentikan pembicaraan, kita yang tentukan. Subhanallah. Kullu dzalika, dan semua itu bimahdhi fadlihi wa karamihi. Semua itu semata karena karunia-Nya, ya, dan kemurahan-Nya serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, ya, jika bukan karena rahmat Allah,
bukan karena kasih sayang Allah, bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Falaisa mithluka man sya'nuhu taraddud 'alal muluk. Sifat kita ini tidak layak untuk keluar masuk di istana. Ya. Siapa yang layak apa untuk masuk keluar masuk di istana presiden coba? Pasti orang-orang yang terdekat. Ya enggak? Orang-orang yang bekerja di dalam sana. Ya, ahlul khidmah. Nah, kita hamba yang hina dan lain sebagainya sebenarnya tidak layak untuk berhadapan dengan sang raja. Tetapi apa? Kita memang tidak layak untuk diterima, tetapi dia layak untuk menerima kita dengan kemuliaannya. Ya. Allah. Wa illa falaysa mithluka min sya'nihi at-taraddudu 'alal muluki bil wasfil madhkur, kurang baknya ba alful jarnya dia. Bil wasfil madhkur, dengan sifat yang tadi disebutkan tadi, yaitu apa? Faqir, hina dan lain sebagainya. Fa ayyu syarafin hadzal ladzi habaka bihi maulaka, ya Allah subhanallah, maka kemuliaan apakah ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Ya. Kemuliaan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Apa yang lebih daripada itu? Ya, Allah izinkan kita untuk bermunajat kepadanya, berdiri di hadapannya, mengutarakan apa yang kita inginkan, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ya. Baik, qala asy-sya'iri hasbu nafsi 'izzan bi annani 'abdun. Cukuplah diriku ini, cukuplah kemuliaan diriku ini adalah apa? Bi annani 'abdun, bahwa aku adalah hamba. Jadi menjadi hamba itu adalah merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena hamba ini adalah hamba siapa? Hamba Allah. Kalau manusia memiliki hamba, maka ia akan menghinakan hambanya. Tetapi Allah menjadikan kita sebagai hambanya untuk memuliakan. Yahtafi bi rabbi, yahtafi bi bila mawa'idu rabbu. Bila mawa'ida rabbu, yahtafi bi bila mawa'ida rabbu. Allah menyambut saya, ya, Tuhan menyambut saya tanpa harus membuat janji, ya, tanpa harus menentukan waktu. Ya. Allah tidak pernah mengatakan kepada kita, ya Allah saya mau berdoa, jangan dulu, nanti tunggu 5 hari lagi. Nggak ada. Ya, atau tunggu sebentar, ngantri, tidak ada. Kapan saja kita mau bermunajah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah terima. Ya, bukankah itu merupakan kemuliaan? Nah, yang tiada kemuliaan melebihi kemuliaan tersebut. Huwa fi qudsihil a'azzu walakin ana alqamata wa aina uhibbu, subhanallah. Ia berada di dalam kesuciannya dan kemuliaannya. Artinya apa? Memiliki sifat maha suci, maha tinggi, maha agung, maha perkasa. Tetapi apa? Walakin ana alqa mata wa aina uhibbu. Tetapi apa? Tetapi saya dapat bertemu dengannya kapan saya mau dan di mana saya mau. Kita mau berdoa di mana? Mau berdoa di kamar, mau berdoa di masjid, mau berdoa di lapangan, mau bermunajat di mana? Di mana saja. Ya. Nah, maka apabila kita menyaksikan betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa besar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang akan menjadikan hati ini jatuh cinta. Ya, langsung terikat hatinya dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ia merasa bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat berbuat, yang dapat memberikan kemuliaan seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Sehingga qala wala yabqa lahu marghubun, maka jika itu sudah ia rasakan, maka tidak mungkin ia menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin ia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena hanya Dia yang mampu memberikan kita.
Manusia mungkin kita pandang dia memiliki kekuasaan dan lain sebagainya, memiliki harta, mungkin kita akan berpikir dia mampu memberikan pertolongan kepada kita. Tidak mampu. Kalau Allah tidak menghendaki pertolongan tersebut untuk kita, orang tidak akan mampu memberikan pertolongan. Ya. Wala yabqa lahu marghubun. Ai idza syahada aina judihi aina karamihi wa judihi istahala an yakuna lahu marghubun au matlubun ghairuhu. Ya. Ghairahu, ya. Nah, maka apabila ia telah melihat kemurahan Allah kepadanya, anugerah Allah kepadanya, kasih sayang Allah kepadanya, maka mustahil ia akan menginginkan, merindukan, mencari selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ardiyun wala samawiyun. Ya, baik itu ya sesuatu yang diinginkan berada bersifat ardi atau di bumi ataupun di langit. Ya. Kenapa? Idhiya wa ma fiha, sebab dia yaitu apa? Bumi dan langit, wa ma fiha dan apa yang ada di dalamnya, min judihi maujudah. Ya, semuanya ada dari atau disebabkan oleh kemurahan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu dzarratin fil wujud, setiap dzarrah ya yang ada di alam semesta ini, fis samawati wa fil ardi, di langit ataupun di bumi, wa ma bainahuma min judihi tastamiddu wujudaha. Kalau bukan Allah yang telah menganugerahkan wujud kepadanya, maka mustahil ia akan terwujud. Fa kaifa yasihhu liman ta'allaqa ilmuhu bidzalika an yaj'ala minha marghuban lahu. Nah, jika ia tahu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak memiliki wujudnya sendiri, tetapi ia terwujud karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin ia bergantung, menginginkan, berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Wa biwasfihi mamdudah. Ya, dan segala yang ada, ya, langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya itu biwasfihi mamdudah, dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ia mendapatkan imdad, pertolongan, ya. Was-samawati wal ardu wa kullu syai'in fil kauni biwasfi qayyumiyyatihi taqum. Ya, artinya biwasfihi mamdudah, bahwa langit, bumi dan segala yang ada di alam semesta ini dengan sifat qayyumiyah Allah lah ia dapat berdiri. Ya, dapat tegak. Fahuwal hayyul qayyum, dialah yang maha hidup. Ya. Fahuwa al-hayyul qayyum wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biiznih. Ya. Kalau bukan Allah yang menahan benda-benda langit itu, maka setiap hari ada meteor yang berjatuhan kepada kita. Ya enggak, padahal setiap hari itu selalu ada meteor yang jatuh, tapi karena ada lapisan ozon, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat selamat. Ya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah lah yang memegang langit dan bumi sehingga ia tidak tazula, sehingga ia tidak hancur, tidak sirna, tidak rusak. Wala in zalata, dan apabila ia hancur, rusak, hilang, sirna, in amsakahuma min ahadin min ba'dihi, maka tidak ada yang dapat menahannya dari kerusakan tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sifat qayyumiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ia dapat mempertahankan wujudnya. Ya, nah, maka itu makna-makna yang tersimpan di balik wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, apa makna yang kita dapatkan dari menghadapkan wajah menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, maka di sana kita akan melihat betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itulah yang akan menjadikan hati kita senantiasa bergantung kepada Allah, tidak berharap kecuali kepadanya, tidak mencintai ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencintai selainnya pun mengikut kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi itu bukan maknanya kita tidak boleh mencintai sesuatu yang bersifat duniawi. Boleh, karena itu adalah fitrah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Memang sudah dihiasi di dalam diri kita, itu namanya cinta kepada perhiasan, ya, wanita, anak, ya, dan keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah fitrah. Tetapi jangan sampai cinta fitrah ini melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, sehingga apabila orang-orang yang kita cintai menginginkan sesuatu sementara Allah menginginkan sesuatu, jangan sampai kita mendahului apa yang diinginkan oleh orang-orang yang kita cintai dengan fitrah. Itu arti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh mencintai. Allah yang menjadikan kita mencintai mereka, ya, meletakkan cinta mahabbah di dalam hati kita. Ya, nah maka makna-makna ini ya harus kita renungkan, kita hayati agar kita di dalam solat itu benar-benar merasakan betapa Allah melimpahkan ya kepada kita anugerahnya, kasih sayangnya dan kemurahannya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Baik. Ya. Jadi sekali lagi, untuk kita benar-benar dapat ya merasakan betapa besar ya anugerah Allah kepada kita, kita harus sering melihat kepada diri kita ini. Ya, betapa hinanya kita, betapa banyak aib-aib yang Allah sembunyikan dari kita. Ya, kalau Allah menyingkap aib kita, semua orang tahu, mungkin nggak ada orang yang tersenyum di wajah kita. Ya, kalau Allah menyingkap semua kekurangan yang ada di dalam diri kita, subhanallah, orang tidak akan ada yang mau memandang kita. Tetapi Allah sifatnya itu sattar, maha menyembunyikan. Maka Allah sembunyikan segala kekurangan kita, segala aib kita dan lain sebagainya. Ya. Taib. Hanifa, qauluhu hanifan ay ma'ilan ila dinil haqqi wa huwal Islam. Artinya bahwa hati saya ini benar-benar condong kepada agama yang hak. Ya, wa huwal Islam. Wa aslul hanaf al-mail. Karena makna hanaf pada asalnya adalah al-mail, condong, cenderung. Ya. Wa yakunu fil khairi wasyarri, ya. Dan kecenderungan ini terkadang bisa kepada kebaikan atau keburukan. Nah, wa yusrafu di dalam ini makna di dalam lughah. Ya. Artinya al-hanaf itu di dalam bahasa mengandung makna ada kecenderungan, baik itu kecenderungan kepada kebaikan atau keburukan. Wa yusrafu ila ma taqtadihi al-qarinah, tetapi dia akan dibawa kepada salah satu dari kebaikan atau keburukan itu, tergantung nanti qarinahnya, tergantung konteksnya. Ya, itu yang akan menentukan. Ya. Nah, hanifan kalau di sini ya berarti qarinahnya adalah kebaikan. Ya, maka hati ini artinya cenderung kepada agama yang hak. Kama qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, wa qila al-muradu bil hanifi huna al-mustaqim. Ya, kemudian ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-hanif di sini adalah al-mustaqim. Al-mustaqim itu artinya apa? Yang lurus. Kama qala al-Azhari wa ghairuhu.
Wa qala Abu Ubaid al-hanifu 'inda al-arabi man kana 'ala dini Ibrahim. Ya, Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam itu mengatakan bahwa al-hanif, ya, menurut orang Arab itu adalah orang-orang yang berada mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, itu beberapa makna tentang hanifan. Ya, wan tusiba hanifan alal hali ay wajjahtu wajhi fi hali hanifiyati, yaitu saya menghadapkan wajahku dalam keadaan hanifiyah. Ya, nah, ini bisa kita maknai dengan semua makna ini. Hanif pertama yaitu ma'ilan iladdin, dalam keadaan memang hati saya condong cenderung kepada agama yang hak, atau dalam keadaan mengikuti jalan yang lurus, ya, atau di dalam keadaan istiqamah. Nah, wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di dalam konteks di sini adalah al-mailul kulliyu ilal haqqi subhanahu wa ta'ala, yaitu kecenderungan hati secara totalitas kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wat tawajjuh al-kulli ilaihi, dan bertawajjuh secara sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan hanya menghadapkan wajah ke depan tetapi mata nggak tahu kemana, ya, artinya keseluruhan jasad, badan, roh, hati, batin, sir, semua menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qauluhu ghayra multafitin. Ya, kita baca matanya dulu. Qala hanifan ghayra multafitin dzatal yamini birraghbati fi man siwahu. Tidak berpaling, ya, hanifan, ya, dalam keadaan hanifan, ya, lurus, ya, tidak berpaling ke kanan, yaitu apa? Tidak menginginkan selainnya, tidak berharap kepada selainnya. Wala dzatas shimal, atau tidak berpaling ke kiri. Artinya apa? Birrahbati mimman siwahu. Ya, berpaling ke kanan ini diibaratkan berharap kepada selainnya, atau juga tidak berpaling ke kiri, yaitu tidak takut dari selainnya. Ya. Musliman, ya, musliman dalam keadaan berserah diri, tunduk pasrah, lahu bil id'ani wal inqiyad, bit taslimi wal inqiyad, dengan berserah dan tunduk, tarihan lahul murada fi ma arad, ya, tarihan lahul murada fi ma arad, artinya apa? Kehendak saya ini saya sudah melemparkannya ke dalam apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Artinya saya tidak menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena kita kehendaki atau tidak kehendaki, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Maka menghendaki sesuatu, ya, yang tidak dikehendaki Allah ini adalah mustahil, ya. Nah, maka apa yang terjadi, kita ingin atau tidak ingin, ya itu memang kehendak Allah. Ya, maka kita sebagai hamba itu tidak memiliki pilihan kecuali apa? Berserah kepadanya. Kita terima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu semuanya terjadi atas kehendak dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Penyesalan kita tidak akan merubah apa yang akan terjadi. Takut kita juga tidak akan menghalangi dari apa yang akan terjadi. Ya. Nah, maka semuanya kehendak kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, tidak memilih kecuali apa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga orang apabila sudah bisa sampai kepada tahapan itu, maka ia akan berada pada puncak kebahagiaan. Ya. Kenapa? Karena seperti yang sering saya jelaskan, bahwa sebab kesengsaraan kita di dunia ini, sebab kita tersiksa di dunia ini itu adalah apa?
Kenapa? Nafsu. Kenapa? Karena nafsu menghendaki sesuatu, tetapi Allah memberikan sesuatu yang berbeda. Sehingga apa? Nafsu kecewa. Ya enggak? Sedih. Kenapa? Karena apa yang dia inginkan ya tidak tercapai. Atau sebaliknya, yang terjadi adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia inginkan. Ya. Siapa yang ingin misalnya orang kaya jatuh miskin? Ada orang yang mau? Nggak ada. Tetapi itu terjadi atas kehendak Allah. Ada orang yang mau sakit? Nggak ada. Tetapi terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tertimpa musibah, orang nggak ada yang mau. Ya. Nah, tetapi kalau orang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu datang dari siapa? Dari Allah. Nah, apabila orang sudah melihat bi'ainul mahabbah, dengan mata cinta kepada Allah, maka apa semua yang datang dari Allah itu akan menjadi indah. Ya. Coba bayangkan orang kalau sudah jatuh cinta, dicubit sama kasihnya, senang nggak? Allah, jawabannya itu kompak banget. Kenapa? Karena yang menyubitnya adalah kekasih. Tapi coba kalau orang yang kita nggak suka, kesenggol dikit saja udah apa? Wih, luar biasa. Nah, maka kalau orang melihat dengan ainul mahabbah, semua yang datang dari Allah itu adalah baik. Ditambah lagi apabila dia sudah ma'rifat kepada Allah, maka tidak ada perbuatan Allah itu kecuali kebaikan. Tidak ada takdir itu kecuali kebaikan. Tetapi nafsu kita yang terkadang mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan nafsu saya, berarti takdir tidak baik. Semuanya kebaikan. Ya, yang mengatakan baik tidak baik itu adalah nafsu kita. Oleh sebab itu Allah wajibkan kita untuk beriman dengan takdir yang baik atau buruk. Artinya apa? Bahwa takdir itu datang dari aku. Maka takdir yang datang dari aku, yang menurut kamu baik atau tidak baik, kamu wajib beriman kepadanya. Kenapa? Karena semuanya datang dari aku. Dan semua yang datang dari aku adalah kebaikan. Karena Allah adalah sifatnya baik, sifatnya kasih sayang, sifatnya maha lembut. Maka tidak ada perbuatan Allah kecuali disertai dengan sifat-sifat itu. Ya, coba kalau ada orang tua yang pengasih, tetapi terkadang memukul anaknya, ya nggak? Pernah nggak? Terkadang jewer anaknya, bahkan pukul, dimarahi. Apakah ketika dia memukul anaknya, ya, memukul anaknya itu bertujuan untuk menyakiti atau untuk mendidik? Mendidik itu bentuk dari kasih sayang, bukan? Nah, kalau manusia dia bersifat ada sedikit rahmah, ada sedikit kasih sayang, dia tidak memukul kecuali atas dasar kasih sayang. Dia tidak mencubit kecuali atas dasar kasih sayang. Ya. Kita dimarahin oleh guru, terima nggak? Enggak. Hah? Terima. Pasti terima. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia tidak akan marah kecuali untuk memperbaiki kita. Nah, kalau kita bisa terima sesuatu yang menyakitkan dari manusia, karena kita tahu bahwa dia berbuat demikian karena memang atas dasar kasih sayang, kenapa kita tidak bisa melihat Allah berbuat kepada kita seperti itu? Bahkan Allah sifatnya apa? Allah kirim surat cinta kepada kita bernama apa? Bernama Al-Quran. Coba. Kenapa saya katakan surat cinta? Karena diawali dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu artinya apa? Pengasih dan penyayang. Kalau tidak ada cinta, ada nggak kasih sayang? Nggak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus, apa lagi? Lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya apa? Surat cinta kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya itu dengan cinta juga, bukan dengan paksaan. Ya. Nah, maka sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa yang menjadikan kita sengsara itu adalah nafsu kita. Ya.
Ini selalu saya berikan contohnya bahwa ini apa ini kira-kira? Hah? Kayaknya nggak kelihatan ini. Kelihatan nggak? Apa ini? Hah? Garis. Oke, ini garis ini saya contohkan sebagai jalan sempit. Ya, ini adalah jalan sempit yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Dapat dilewati oleh satu orang. Ya. Nah, suatu ketika ada dua orang yang ingin melewati jalan ini. Ada yang mengarah ke sini, ada yang mengarah ke sini. Kira-kira apa yang terjadi? Sementara kedua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Kira-kira apa? Akan saling dorong-mendorong, akan saling tonjok-menonjok, akan saling pukul-memukul. Siapa yang kuat, dia yang bisa lewat. Dan yang tidak kuat, dialah yang tersakiti, terinjak, dan lain sebagainya. Kira-kira paham nggak maksudnya ini? Bahwa ya, di dalam kehidupan kita itu akan selalu ada tarik-menarik antara kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita menghendaki sesuatu mengarah ke sana, tetapi takdir datang dari sini ingin mengarah ke sini. Antara kehendak kita dengan takdir itu akhirnya apa? Berperang, tarik-menarik, dorong-mendorong. Dorong-mendorong, berantem, lelah nggak? Sengsara nggak? Sengsara. Nah, maka demikian juga nafsu ini. Kalau dia tidak pernah terima dengan takdir, maka selamanya dia akan sengsara. Ya. Dan sudah pasti bahwa yang dapat melewati jalan ini adalah takdir. Ya. Dan sudah pasti nafsu ini akan terinjak-injak sehingga sengsara. Tetapi coba bayangkan, ya. Bayangkan jalan yang sempit ini dilalui oleh 10 orang, tetapi satu arah, damai nggak? Ada nggak desak-desakan? Nggak ada. Kenapa bisa macet di jalan yang luas itu? Pasti karena ada mobil yang berlawanan arah atau tidak satu jalan. Kalau jalan semuanya ya ala tol, ya apa namanya? Jalan tol. Lurus, sebanyak apapun mobil jalan. Maka demikian juga kalau nafsu ini sudah seiring, ya, sejalan dengan kehendak Allah, damai, ya, berdamai dengan corona, berdamai dengan takdir, ya. Itulah yang dinamakan dengan ar-ridha, raditu billahi. Kita setiap hari mengatakan raditu billah, aku ridha dengan Allah sebagai Tuhanku. Tetapi kita ridho kalau diberikan sesuatu yang baik saja. Kalau diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, ya Allah, kenapa Engkau timpakan ini kepadaku? Ya Allah, apa dosaku? Ya Allah, apa dosaku? Katanya. Tenggelam dalam dosa terus nggak ngaku berdosa. Subhanallah. Ya, itulah yang menjadikan manusia itu tersiksa. Ya, oleh sebab itu Bahlul, nah ini disebutkan, saya pernah baca di kitab yang bercerita tentang Jalaluddin Ar-Rumi, dia bercerita tentang Bahlul itu. Bahlul ini memang, ya kalau kita mendengarnya itu pasti ketawa, karena dikenal sebagai siapa? Orang apa? Orang gila. Sebenarnya dia bukan gila, akal dia terlalu tinggi, sehingga nggak dicapai oleh akal kita. Sehingga apa? Ini orang gila. Bukan gila, tetapi akal kita nggak sampai kepada akal Bahlul itu. Ya, yang nggak sampai. Dia pernah ditanya apa? Dia ditanya apa? Kaifa asbahta ya Bahlul? Kaifa haluka? Apa kabar kamu wahai Bahlul? Dia mengatakan apa? Dia mengatakan kullu syai'in fil kauni yajri ala muradi, katanya. Segala sesuatu di alam semesta ini terjadi berlaku seperti apa yang aku inginkan. Ala muradi artinya apa? Ya, sesuai dengan kehendakku, katanya.
Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali sesuai dengan kehendakku. Ya, seakan-akan dia yang mengatur alam semesta. Kalau kita paham seperti itu, ya enggak? Kita paham kok, segala sesuatu ini tidak terjadi kecuali sesuai dengan kehendakku. Jadi seakan-akan dia yang mengatur. Wah, ini kalau orang kita dengar ini, oh iya, ini orang gila benar, ini udah apa? Udah ngaku diri seperti Tuhan. Ya enggak? Kita akan memahami seperti itu. Tetapi sebenarnya apa yang dia katakan itu benar. Ya. Yang dia maksud adalah bahwa kullu syai' fil kaun, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan apa? Dan apa yang dikehendaki Allah, itulah yang aku kehendaki. Sehingga apa? Sehingga kehendaknya itu apa? Sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bahlul ini orang yang paling berbahagia, sehingga tidurnya dikubur. Coba, tidurnya di kuburan. Ya. Tidurnya di kuburan. Ya, dan diriwayatkan dia adalah saudara dari keluarga kerabat dari Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu siapa? Khalifah Abbasiyah. Ya, suatu ketika dia ajak, kamu masuklah, datanglah ke istana, katanya. Tetapi apa? Justru kamu yang datang ke tempat sini, ke kuburan, katanya. Kenapa? Karena ini rumah kamu yang sebenarnya, katanya. Ini rumah, karena dia tahu bahwa ya pada akhirnya juga rumah kita ya nanti di sana. Kata dia, untuk apa aku ke sana, ke istana, sementara nanti ujung-ujungnya aku kembali ke sini, katanya. Ya lebih baik dari awal aku ke sini, sehingga apa? Tidak ada yang aku sesali, katanya. Daripada kamu sekarang nikmat-nikmat di sana, ujung-ujungnya ke sini, kan lebih menyesal lagi, katanya. Coba bayangkan. Nah, ini gila apa? Wah, ini cerdas luar biasa. Tetapi terkadang orang yang melihat tindakannya itu tidak sampai akal pikirannya ke sana, sehingga mengatakan dia adalah waliullah, ya, waliullah. Nah, itu yang dimaksud tarihan lahul murada fi ma arad. Ya, jadi semua murad saya, kehendak apa yang saya kehendaki itu sudah saya serahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memanglah pada awal-awalnya mungkin terasa berat. Ya, apa yang menimpa kita memang terasa berat, tetapi dengan kita mengetahui bahwa itu datang dari Allah, ya, dan mahabbah itu sudah tertanam di dalam hati kita, maka lama-lama nanti kesabaran itu akan berubah menjadi ridho. Nah, ridho itu artinya apa? Kita sudah terima, ridho bil qada'i wal qadar, ya, sudah ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi i'timadin wala istinadin ila ghairihi, tanpa bersandar, ya, dan kepada selainnya. I'timad tanpa bertumpu dan tanpa bersandar kepada selainnya. Fama thamma ghairuhu. Sebab apa? Sebab sebenarnya tidak ada selain Allah. Ya, tidak ada, artinya apa? Tidak ada yang memiliki wujud yang sebenarnya kecuali Allah. Bayangan ini ada nggak? Ada nggak? Dia nggak memiliki wujud sebenarnya. Ya, tidak ada sebenarnya. Kalau tidak ada cahaya, maka bayangan itu tidak akan ada. Ya, ya. Demikian juga kalau Allah tidak memberikan sinar wujud kepada alam semesta ini, ya maka dia tidak akan pernah ada. Ya, maka sesuatu yang tidak memiliki wujud dengan sendirinya, yaitu artinya tidak memiliki wujudnya, ya artinya dia tidak wujud. Ya, seperti yang saya contohkan semalam, orang pegang uang banyak, tetapi uang itu bukan miliknya, uang pinjaman. Maka walaupun di tangannya ada uang, dia tidak dikatakan memiliki uang. Kita memang nampaknya kita ada wujud, tetapi wujud kita ini pinjaman. Ya, maka karena wujud ini adalah pinjaman, maka seakan-akan kita tidak punya wujud. Ya, memang kita tidak punya wujud, karena yang punya wujud itu adalah Allah. Allah pinjamkan kepada kita. Ya. Fama thamma ghairuhu, sebab di sana tidak ada selainnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku dari orang-orang yang musyrik, yang menduakan. Bil muradi ma'ahu, artinya tidak menginginkan selainnya. Wal mutaraddidina fil hubbi lahu, atau bukan termasuk orang yang ragu-ragu di dalam mencintainya. Kaifa uthiru alaihi mahbuban wa huwal mutafaddilu bihi. Bagaimana aku mengutamakan atau lebih memilih kekasih selain dia,
sementara dialah yang memberikan anugerah kepada yang saya cintai itu. Ya. Misal, Farhan bos. Tapi biasa bos nggak pegang uang, yang pegang siapa? Ya, asistennya biasanya. Nih bawa koper, mana ada bos bawa-bawain. Pasti yang membawa adalah asistennya. Siapa? Sabta. Nah, saya kalau mau minta uang, saya minta kepada Sabta atau kepada bos? Padahal yang pegang uang dia. Nah, maka demikian juga segala apa yang ada di tangan kita itu bukan milik kita. Ya. Orang tidak akan dapat memberi saya kecuali memang pemberian itu sudah tercatat untuk menjadi milik saya. Ya. Kalau Allah tidak mentakdirkan, ya, ia tidak akan pernah sampai kepada saya. Ya. Ya, demikian juga saya betapapun usaha saya untuk meminta kepada Sabta, dia tidak akan dapat memberikan apa-apa kecuali atas izin bos. Ya, maka demikian juga. Ya, ini hanya contoh untuk dapat kita memahami ya makna ini. Ya. Baik. Au uridu ma'ahu syai'an la yaqumu illa bihi, atau tidak mungkin aku menginginkan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak akan terwujud kecuali dengannya. Ya. Ya, artinya bagaimana mungkin saya meminta uang kepada pembantu walaupun ia ada di tangannya sementara pembantu tersebut atau asisten tersebut tidak akan dapat memberikan kecuali atas izin bos. Fakadzalika, ya, maka demikian juga kita kiaskan, ya. Nah, ini min babit taqrib ilal faham, supaya kita mudah memahami. Baik. Nah, itu penjelasan sedikit tentang matannya, ya. Tanggung ini. Udah jam berapa? Udah jam 7 belum? Udah jam 7. Oh, 7:30. Oh, masih ada waktu dikit. Baik. Paham nggak? Atau saya ngomong sendiri aja nih? Paham? Baik. Nah, tadi kita katakan hanifan ay ghaira multafitin dzatal yamin, tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Al muradu bihi huna al mailul kulli ilal haqqi, yang dimaksud dengan hanif di sini adalah kecenderungan yang secara sempurna, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawajjuh al kulli, dan menghadap kepadanya dengan sempurna secara keseluruhan. Wa qawluhu ghayra multafitin wa huwa muqtadha hadzal tawajjuh al-kulli. Artinya kapan kita dikatakan menghadap secara keseluruhan kepada suatu poin atau suatu arah. Ya, kalau ya kita tidak akan mungkin dikatakan menghadap secara keseluruhan kecuali wajah kita, mata kita, badan kita menghadap kepada satu arah. Badan kita menghadap ke depan, kepala kita ke kanan, bisa dikatakan menghadap secara keseluruhan? Tidak. Badannya menghadap. Atau wajah, badan, kaki, tangan semua menghadap ke depan, tapi mata ke samping. Bisa juga dikatakan menghadap? Tidak. Nah, maka tawajjuh al-kulli itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala artinya zahir, batin, akal, pikiran, hati, khayalan, kehendak, keinginan, mahabbah, ya, harapan, bergantung, takut, semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghairu multafitin, tidak berpaling ke kanan. Artinya apa? Birraghbati fi man siwahu. Artinya tidak berharap kepada selainnya. Kenapa? Idz kaifa yurja man siwahu. Bagaimana kita berharap dari selainnya?
wa huwa la yamliku ma fi yadihi. Bagaimana kita mengharap kepada selainnya sementara apa yang ada di tangan selainnya itu bukan miliknya? Bukan milik orang tersebut. Bal huwa, bahkan dia dan apa yang ada di tangannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala dzata syimali birrahbati bimman adahu, atau juga tidak berpaling ke kiri, ya artinya tidak takut kecuali kepadanya. Ya. Tidak takut kepada selainnya. Ai al khaufu mimman adahu. Ya. Ya, takut di sini berarti kita nggak boleh takut kepada ular, nggak boleh takut kepada, gitu maksudnya? Ya bukan, takut itu adalah fitrah. Ya, takut terluka, takut mati, ya nggak? Nah, itu fitrah memang. Ya, justru tidak ada rasa takut ini akan berbahaya untuk kita. Coba kita pergi ke hutan, nggak takut singa ada di hadapan kita. Kira-kira kalau kita nggak takut kepada singa itu langsung berlari? Enggak. Nah justru dengan kita takut kita berlari, jadi selamat. Saya nggak takut ditabrak, berdiri tengah jalan, mati konyol. Ya nggak? Nah justru karena rasa takut itulah, nah, itu namanya fitrah. Ya, fitrah. Ya, fitrah. Tetapi jangan sampai rasa takut fitrah ini mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Itu yang dimaksud. Kita takut untuk mati, tetapi ketika Allah memanggil untuk berjihad, maka takut fitrah ini harus kita hilangkan dan tidak takut kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena kalau saya mengikuti rasa takut saya, justru saya akan berhadapan dengan apa yang lebih saya takuti nanti di hari kiamat. Ya, ini yang dimaksud dengan takut. Jadi takut itu ada yang fitrah dan ada yang ikhtiari. Sama seperti mahabbah itu ada yang fitrah, ada yang ikhtiari, yang berbentuk kita pilihan. Ya, dan Allah ingin kita mencintainya karena kita memilihnya, bukan karena keterpaksaan. Ya. Ya, bukan karena memang apa? Ya, kita tidak memiliki pilihan. Ya. Kalau orang tua mencintai anak, itu fitrah, dia nggak ada pilihan. Ya. Wanita mencintai emas itu nggak ada pilihan. Memang sudah dalam cinta emas nggak? Mas Sabda. Ya, perhiasan maksudnya itu sudah fitrah. Ya, tetapi jangan sampai cinta fitrah ini sekali lagi mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah meminta apa yang kita cintai, kita lepas. Itu yang dimaksud. Ya. Al khaufu mimman adahu fal quwwatu wal ghalabatu wal qahru wal qudratu was sultan lahu subhanahu wa ta'ala. Karena yang memiliki kekuatan, kemenangan, kekuasaan, ya, kerajaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa liman adahu fi fi'lihi ta'thirun ijaban aw salban. Dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki kesan, memiliki pengaruh, ya, memiliki efek negatif ataupun positif dari kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sihir itu berbahaya enggak? Berbahaya adalah sifat zat dari sihir itu atau memang atas izin Allah? Ya, artinya sihir itu tidak akan berbahaya kecuali atas izin Allah. Ya, oleh sebab itu banyak orang disihir tapi dia nggak kena. Ya. Artinya kalau sihir itu berbahaya dengan dirinya, artinya itulah merupakan sifat zati dari sihir itu, ya maka semua orang yang disihir pasti kena. Ya. Maka orang-orang yang ngeruqyah itu pun akan kena semua. Karena biasanya itu akan berperang dengan dukun santet dan lain sebagainya. Ya.
Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka membahayakan bihi. Bihi itu artinya apa? Bisihr. Itu di dalam ayat surat Al-Baqarah ya 102. Wa ma hum bidarrina bihi. Tidak ada sesuatu, tidak dapat mereka membahayakan dengan sihir itu min ahadin, seseorang pun, illa biidznillah. Jika sudah ditetapkan orang akan terkena, ya pasti terkena. Ya. Jadi semuanya terjadi atas izin Allah. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi di luar izin Allah, berarti ada sesuatu yang terlepas dari kekuasaan Allah. Nah, tidak ada daun terjatuh pun sudah tertulis dia akan terjatuh kapan, terjatuh diterbangkan angin kemana. Ya. Ya, artinya apa? Segala sesuatu di alam semesta ini tidak akan memiliki kesan, pengaruh, efek positif atau negatif kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang selalu saya berikan, ya, kalau ada orang menodong kita dengan pisau, pistol. Nah, kita takut kepada pistol atau kepada orangnya? Benar. Pisau, coba letakkan, taruh pisau itu di atas meja. Takut nggak? Hah? Takut nggak? Pisau ada di atas meja, nggak ada orang. Ah, berarti pisau ini kenapa kita takut kepadanya? Dia tidak akan bisa bergerak kecuali digerakkan oleh yang memegangnya. Ya, maka demikian juga alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya tidak mungkin berbuat sesuatu kecuali atas izin Allah. Ya. Dan tidak dapat perbuatannya itu berpengaruh, berefek baik itu positif atau negatif kecuali atas izin Allah. Nah, maka keyakinan ini kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, itulah yang akan menjadikan dia tenang, tidak banyak khawatir, tidak banyak cemas, tidak banyak bimbang dan lain sebagainya. Nah, lihat pada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jelas sekali di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul semuanya ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan kita satu manfaat saja, lam yanfa'uka bi syai', mereka tidak akan dapat memberikan satu manfaat pun illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan untuk kita. Ya. Yakin nggak? Benar. Artinya apa? Seandainya seluruh umat di dunia ini ingin memberikan kita suatu kebaikan, kalau tidak ditetapkan oleh Allah, maka kebaikan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Artinya orang tersebut tidak akan, semua umat itu tidak akan dapat memberikan kita kebaikan kecuali memang kebaikan itu sudah tercatat untuk kita. Contoh yang sederhana sekali. Sakit. Orang sakit itu biasanya pergi kemana? Untuk apa? Untuk berobat. Berarti untuk mencari untuk mencari obat. Karena kesembuhan itu dari siapa? Nah, maka di sini kita terkadang sering terjatuh di dalam kesyirikan-kesyirikan tersembunyi. Wih, dokter ini hebat, dia bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan. Hei, dokter itu hanya bisa memberikan obat. Ya enggak? Ya. Tidak lebih dari itu. Buktinya dia juga mati dengan penyakit yang dia sendiri obati orang lain. Ya enggak? Ya. Artinya apa? Yang memiliki kesembuhan itu adalah Allah. Nah, maka adab kita kalau mau pergi berobat, berdoa dulu kepada Allah, ya Allah, tolong berikan saya kesembuhan. Baru berjalan ke dokter untuk mencari sebab kesembuhan itu. Ya, kita hanya diperintahkan untuk mengambil sebab, jalan, usaha.
Tetapi hasil dari itu adalah dari Allah. Coba, ada orang yang sakit. Semua dokter di dunia ini berkumpul untuk menyembuhkannya. Bisa sembuh nggak? Ya bisa, terkadang sembuh, terkadang enggak. Ya artinya apa? Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk sembuh, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya enggak? Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Ya. Nah, sebaliknya wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ataupun sebaliknya, dia ingin membahayakan kita. Semua orang ingin membahayakan kita. Kalau sesuatu yang berbahaya itu tidak ditetapkan untuk kita, ya maka tidak akan terjadi. Ya. Ya, suatu contoh dulu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang ingin membunuhnya, semua orang kafir ingin membunuhnya. Ya enggak? Ya, tetapi karena Allah tidak menghendaki itu, maka bagaimanapun upaya mereka untuk membunuhnya tidak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak menghendakinya. Ya, nah maka ini keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sehingga kita akan menjadi tenang. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam, pen sudah diangkat, sudah ditutup. Wa jaffatis suhuf, lembaran takdir itu sudah selesai, sudah kering. Artinya apa? Takdir kita itu sudah dibukukan, sudah dicetak. Dan setiap hari kita membuka lembaran baru. Apa yang tertulis di situ, itulah yang terjadi. Tidak tertulis di sana, apapun upaya kita untuk berbuat tidak akan terjadi. Ya, sama seperti tulisan buku ini. Apa yang tertulis itulah yang terbaca. Ya, nggak mungkin saya membaca ini tiba-tiba yang terbaca ada di kitab lain. Ya nggak? Tidak mungkin. Apa yang tertulis di sini itulah huruf-huruf yang keluar. Maka demikian juga apa yang tertulis di dalam takdir kita itulah yang akan terjadi. Besok lembaran baru lagi. Jadi jika ada orang ya yang ingin merubah, berbuat sesuatu yang tidak tertulis di dalam lembaran takdir, tidak bisa. Ya. Nah, sehingga ya, inilah yang akan menanamkan keimanan kepada takdir itu. Ya, sehingga dia bisa tenang. Ya, terkadang ada saat dia harus bersabar, ada saat dia harus bersyukur. Ya, hamba itu antara sabar dan syukur. Ya, sehingga nanti akan terangkat kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu apa? Ridho. Nah, kalau orang sudah dapat ridho itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, ridho adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi kalau orang tidak pernah ridho, selamanya dia akan tersiksa. Karena lawan daripada ridho itu artinya apa? Nggak puas hati. Orang nggak puas hati itu bahagia nggak? Wih, selalu gondok, selalu marah, selalu ini, selalu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Ya. Nah, maka kalau orang sudah ridho, dia akan tenang, bahagia. Ya, walaupun dia tertimpa dengan sesuatu yang tidak dia sukai, tetapi pada akhirnya dia melihat bahwa itu adalah dari Sang Kekasih yang teragung, maka dia akan menerimanya. Ya. Sedikit lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan rufi'atil aqlam wa jaffati as-suhuf. Ya. Wa qala Hasan Sa'id fa idza tadha hadza lil 'abdi 'arafa man yarjuhu wa man yakhafu minhu. Maka jika ini sudah jelas bagi seorang hamba, maka dia tahu siapa yang dia harapkan sebenarnya dan siapa yang dia takut sebenarnya. Tsumma qala musliman, di sini maaf, di sini ada yang terdelet. Ya, musliman lahu bil id'ani wal inqiyad. Musliman lahu, ya, wal inqiyad. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Di sini ada yang terdelet ya.
zahiran wa batinan, ay al-inqiyad wal al-id'an itu artinya apa? Pasrah. Inqiyad itu artinya tunduk, ya, atau sebaliknya juga sama, ya. Inqiyad itu artinya kemanapun kita dibawa itu kita ikut saja, ya, kita ikut saja, ya. Jadi at-taslim lillahi subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan, berserah kepada Allah secara zahir dan secara batin. Yaitu pasrah kepada apa? Kepada hukum Allah. Ya. Nah, hukum Allah secara zahir dan batin. Nah, hukum Allah itu mencakup dua. Wa hadzal hukmu yashmalu hukmat taklif wa hukmat tasrif. Jadi hukum Allah itu ada dua, ya. Ada hukum namanya apa? Hukum Allah itu ada hukum at-taklif. Kemudian at-tasrif. Taklif ini ya sifatnya hukum-hukum syariat, ya, kewajiban, yaitu hukum yang 5, ya, wajib, wajib, mandub, mubah, karohah, tahrim. Nah, itu adalah hukum syariat. Artinya apa? Kita juga harus pasrah taat kepada hukum yang 5 tersebut, yaitu apa? Wajib, mandub, mubah, ya, karohah, makruh dan haram. Nah, kemudian hukum tasrif ini adalah hukum Allah yang Allah timpakan kepada kita. Allah menghukum kita untuk, ya, memutuskan untuk kita mendapatkan nikmat ataupun sebaliknya untuk mendapatkan. Nah, maka ini tasrif ini adalah al-qadar, takdir, ya, hukum takdir, ya. Hukum takdir itu ya ada yang khair, ada yang syar, tetapi sekali lagi, ya, saya perlu tegaskan bahwa khair sebenarnya takdir, semua takdir dari Allah itu adalah baik. Tetapi kita makhluk yang memandangnya ada yang baik, ada yang tidak baik, ya, sesuai dengan selera manusia. Ya, tetapi Allah mengatakan, ya, kamu selera atau tidak selera, kamu harus beriman. Ya, kenapa? Karena itu datang dari Allah. Ya. Nah, maka kita harus berserah, ya, kepada hukum Allah, baik itu hukum taklif dengan taat menjalankan hukum yang 5, atau hukum tasrif yaitu hukum takdir, ya, baik itu yang takdir yang baik atau yang syar. Ya. Nah, itu yang dimaksud hukmu taklif dan hukmu at-tasrif. Baik. Qala Sayyidi Ibnu Athaillah fi at-Tanwir fi isqat at-tadbir. Wa ahkamut taklif al-awamir wan nawahi, yaitu perintah-perintah. Nah, perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. An-nawahi ada yang makruh, ada yang haram. Ya, kemudian yang mubah itu, ya, itu ada yang diperintahkan juga, ya, dan ada yang dibebaskan. Perintahnya juga ala sabilil ibahah. Ya, seperti apa? Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, itu alal ibahah. Ya, al-muta'alliqah biktisabil ibad, yang berkaitan dengan kasab, dengan perbuatan manusia. Ya. Wa ahkamut tasrif hiya ma awrada 'alaika min qahril murad. yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, ya, min qahril murad, ya, sesuatu yang menjadikan kehendak kita itu takluk, ya, artinya apa, di luar dari kehendak kita, yaitu yang berkaitan dengan takdir ini, ya. Nah, maka tarihan lahul murad fima arad, ya, satu paragraf lagi nih. Tarihan lahu al murad, artinya apa? Murad saya, kehendak saya ini saya sudah lemparkan ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau apa? Atau kehendak saya tenggelamkan di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah awal daripada makom fana, ya, yaitu makom ikhlas. Ikhlas ini kan artinya apa? Nafsu kita ingin sesuatu, ya enggak? Misalnya kita bersedekah,
Nafsu kita ingin kita dilihat orang, pasti ada. Bisikan-bisikan seperti itu pasti ada. Nah, tetapi keinginan nafsu ini kita cancel, kita delete dan mengikut kepada keinginan Allah. Nah itu yang dimaksud tarihan lahul murad fima arad. Jadi kehendak saya itu saya cancel, ya, atau saya leburkan di dalam kehendak Allah. Aifanian an muradi fi muradihi ta'ala. Yaitu apa? Saya leburkan, saya sirnakan kehendak saya, ya, dan semata mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau saya leburkan kehendak saya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya tidak menghendaki kecuali apa yang Ia kehendaki. Wa an masyiati fi masyiatihi, dan keinginan saya di dalam keinginan Allah, wa ikhtiyari fi ikhtiyarihi, dan pilihan saya di dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab terkadang kita selalu ingin memilih yang ini, tetapi pada akhirnya apa yang Allah pilih itulah yang akan terjadi. Nah, maka ketika kita memilih kemudian terjadi sesuatu yang Allah pilih, ya maka kita harus segera pasrah kepada apa yang dipilih. Nah, itulah maknanya raditu billahi robba. Saya ridho Dia sebagai Tuhan saya. Nah, kalau kita sudah ridho terima Dia sebagai Tuhan, artinya apa? Apapun yang Dia perbuat kepada kita, kita terima. Ya, baik itu tasrif yang khair atau tasrif yang syar. Karena apa? Sekali lagi semuanya datang darinya. Li'anni abduhu, karena saya adalah hamba. Dan hamba itu tidak memiliki pilihan. Coba hamba manusia saja, dia nggak ada pilihan di hadapan tuannya. Apa yang dikehendaki tuannya itulah yang harus dia lakukan. Ya. Wal abdu la ikhtiyara lahu amama sayyidihi, dan seorang hamba itu tidak memiliki pilihan di hadapan tuannya. Qala Ibnu Athaillah kun 'abdahu alqil qiyada li hukmihi iyyaka tadbiran fama huwa nafi'u atahkumu tadbiran wa ghayruka hakimu anta li ahkamil ilahi tunazi'u famahwu iradatin wa kulli masyiatin huwal ghardul aqsa fahal anta sami'u. Insyaallah bait ini akan kita jelaskan, akan kita syarah pada pertemuan selanjutnya biiznillahi ta'ala. Ya, nah sudah itu seputar makna, ya, 3 penggalan kata tadi yang sebelumnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima, ya, hanifam muslima, ya, muslima. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengan muslimah. Berserah itu artinya apa? Ya, artinya iz'an, tunduk. Inqiyad itu ya berserah, menyerah. Ya, kemanapun kita dibawa, ya sudah, terima saja. Kenapa? Karena Allah tidak akan membawa kita kecuali kepada kebaikan kita. Ya, tidak akan membawa kita kecuali kepada kebaikan kita. Nah, kalau kita saja, ini selalu contoh ini selalu saya berikan di dalam pasal berserah diri. Ada yang pernah naik ini enggak? Pernah naik Grab? Sering. Kenal enggak sama sopirnya? Enggak kenal. Tetapi kenapa ketika kita sudah naik mobil, begitu mobil berjalan kita langsung terkadang tidur. Kita serahkan, kita mau dibawa kemana saja. Iya enggak? Begitu yakinnya kita, dia akan membawa kita kepada tujuan yang kita inginkan. Tetapi kenapa kita tidak bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti ingin membawa kita kepada kebaikan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kalau sama sopir Grab saja yang tidak kita kenal, itu kita bisa serahkan hidup kita kepadanya. Bahkan kita tidur itu dia bisa saja berbuat apa saja. Ya enggak? Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Begitu yakinnya kita. Tetapi kok kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini menunjukkan bahwa di dalam hati kita ini masih kotoran-kotoran makhluk. Itu artinya apa? Kita lebih merasa yakin kepada manusia daripada kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia yang janji kepada kita, ya Allah coba. Saya ya, Farhan. Ya, saya mau kasih uang 5 juta. Mau nggak? Tapi syaratnya datang jam 3 malam. Siap nggak? Weh, jangankan jam 3. Maghrib itu sudah berdiri depan pintu. Itu baru dijanji oleh manusia berapa? 5 juta. Ini Allah Subhanahu wa taala panggil kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Tetapi apa, dipanggil salat subuh. Ya Allah, masih lebih apa? Lebih nikmat selimut daripada. Artinya apa? Kok janji manusia itu lebih kita yakini daripada janji Allah. Padahal apa yang manusia janjikan itu belum tentu. Pernah dengar berita nggak dulu yang bagi-bagi duit, miliarder yang bagi-bagi duit 30.000 tuh sampai berebutan, sampai ada orang yang mati? Di Jawa Tengah kalau nggak salah. Untuk mendapatkan 30.000, berbondong-bondong orang, bahkan sampai ada yang mati terinjak-injak. Coba bayangkan. Tetapi kalau Allah yang panggil kita untuk mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi, ya Allah, seakan-akan angin bertiup saja. Itukah yang dinamakan sebagai hamba Allah? La haula wala quwata illa billah. Ya, maka itu perlu kita bersihkan hati ini supaya kita benar-benar meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji itulah yang kita kejar. Kalau manusia yang berjanji, ya Allah, apapun syaratnya itu kita siap. Ya. Tetapi ya Allah, coba mau dikawinkan sama siapa? Sama anak si Fulan misalnya yang cantik, syaratnya ini, siap. Gunung pun kudaki, lautan pun kuseberang. Ya Allah, tetapi kalau mau dikawinkan dengan bidadari, ya Allah, kayak orang nggak ada nafsu. Ya nggak? Ngaku nggak? Ya itulah kita hamba ini yang sangat serba kekurangan. Ya, serba cacat, penyakit kita itu penyakit kronis, penyakit hati. Ya, nah maka itulah yang harus kita bersihkan dengan apa? Dengan berzikir. Tapi zikir ini juga harus disertai dengan ilmu. Ya, zikir, ilmu, tafakkur, beramal soleh, itulah obat jiwa. Ya, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Ya, insya Allah hari apa ya? Hari Senin insya Allah kita ketemu lagi. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita dan masih memberikan umur sampai hari tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.